Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Rams Tuminggi. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan nge-review sebuah film psikopat yang berjulukan Daddy Gear. Oke, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kami bisa semakin semangat dan semakin kreatif untuk membuat video-video yang lebih bagus dan lebih baik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Di awal scene, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sepertinya mempunyai banyak sekali beban hidup. Di sini, dia mencoba untuk bunuh diri karena beban hidupnya tersebut. Dan inilah film Daddy Gear. Scene beralih kepada dua orang ayah dan anak yang bernama John dan Zoe yang sedang menuju ke tempat Abok. Zoe merupakan anak tiri dari John, dan ibu Zoe sendiri telah meninggal karena bunuh diri. Setelah sampainya mereka ke tempat Abok, mereka pun langsung memesan satu botol figur yang dicampur dengan berus kencur. John pun melihat seorang gadis yang sedang sendirian, dan dia pun langsung menyuruh Zoe untuk mendekati wanita tersebut. Setelah Zoe mendekati wanita tersebut, mereka pun langsung berkenalan, dan nama wanita yang dituju oleh Zoe tersebut adalah bernama Stacy. Dan tak disangka-sangka ternyata Stacy menyukai ayah Zoe. Setelah John dan Zoe pulang, ternyata Stacy juga ikut dengan mereka. Di dalam mobil, Stacy sangatlah bahagia dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi kepadanya setelah itu. Setelah mereka sampai ke rumah, Stacy pun langsung diajak ayahnya Zoe ke suatu ruangan yang dimana Stacy telah berpikir kalau dia akan diajak mantap-mantap oleh ayahnya Zoe. Dan John pun menyuruh Stacy untuk menutup matanya. Anggap saja ini sebagai surprise, kata John. Setelah memasuki ruangan tersebut, John bukannya mau mengajak Stacy mantap-mantap, melainkan Stacy diajak ke dalam ruangan khusus psikopat yang dilengkapi oleh senjata-senjata khas psikopatnya. Dan setelah itu, John pun menghitung maju sambil mengambil kamera kopetnya dan langsung memoto wajah Stacy. Di saat John memoto Stacy, flash yang dipancarkan oleh kamera tersebut membuat Stacy terkejut dan langsung membuka matanya. Dan ternyata, betapa kagetnya Stacy saat melihat ruangan yang gelap dan senjata-senjata kopet yang sangat mengerikan di sana. Stacy pun berteriak histeris meminta tolong, namun percuma, yang namanya film psikopat mah mana ada yang mau bantu. Dan bisa kita lihat di sini bahwa Zoe tidak rela melakukan hal tersebut kepada Stacy. Pada keesokan harinya, Zoe pun masuk diam-diam ke dalam ruangan Papa Kopet dan melihat kondisi Stacy yang sudah tak berdaya. Lalu, Zoe pun berkata kepada Stacy, "Dia tak akan berhenti, dan tak ada yang peduli padamu, tak ada yang mencarimu." Lalu, Zoe pun memberi dua pilihan kepada Stacy, lebih baik kau tersiksa seperti ini, atau lebih baik kau mati dan semuanya akan selesai. Dan tidak lama kemudian, Papa Kopet pun pulang ke rumah dan memeriksa tawanannya tersebut. Setelah membuka pintu, betapa kagetnya dia saat melihat Stacy telah mati bunuh diri. Dan ternyata Stacy lebih baik memilih mati daripada ia tersiksa terus-menerus. Dengan amarah yang tinggi, Papa Kopet pun langsung menemui Zoe yang sedang mencuci muka. Zoe pun berkata, "Bukannya kau harus lepas hewan dari deritanya saat menderita?" Dan Papa Kopet pun langsung mencekik Zoe, dan untung saja Zoe tidak dicekik sampai modar. Scene pun beralih di mana Zoe dan Papa Kopet sedang mencari mangsa baru dengan godaan si Papa Kopet yang membuat ciwi-ciwi seksoi terpesona kepadanya. Dikarenakan minuman Zoe sudah habis, dia pun memesan minuman kembali.
Sesampainya di tempat pelayan minuman tersebut, dia pun langsung memesan minuman. Dan dikarenakan tong minumannya baru saja digenti, jadi si pelayan menawarkan untuk mengantarkan minuman tersebut ke meja Zoe. Dan bisa kita lihat di sini bahwa Papa Kopet sepertinya sudah mendapatkan mangsa yang keduanya dengan senjata rayuan dan godaan khas Papa Kopet yang tidak bisa dihindari para cewek-cewek bohai. Dan tidak lama kemudian, si pelayan minuman yang tadi datang untuk mengantarkan minuman yang dipesan oleh Zoe. Lalu, si Papa Kopet pun mulai mengeluarkan jurus buaya genitnya. Mereka pun sempat berkenalan dan ternyata nama pelayan tersebut adalah Jennifer. Mendengar percakapan Papa Kopet dan Jennifer, wanita di samping John yang bernama Anne pun merasa cemburu kepada Papa Kopet. Setelah pulang, Anne pun juga ikut bersama dengan Zoe dan Papa Kopet, yang dimana si Anne telah dijanjikan akan diajak mabar oleh si Papa Kopet. Kebahagiaan Anne di dalam mobil sangatlah tidak mencerminkan apa yang akan terjadi kepadanya setelah itu. Setelah sampai di rumah, Anne pun langsung diajak ke dalam ruangan si Kopet, yang dimana di sini si Anne belum tahu bahwa dia akan diajak ke dalam ruangan si Kopet. Dan seperti biasa, sebelum memasuki ruangan si Kopet, Anne pun disuruh untuk menutup matanya. Setelah masuk ke dalam ruangan si Papa Kopet, seperti biasa, si Papa Kopet pun menghitung maju dan sambil menghidupkan lampu. Dan setelah Anne membuka mata, sangat terlihat wajah Anne yang sangat panik setelah melihat ruangan yang dia masuki ternyata adalah ruangan si Kopet. Dan setelah itu, Anne pun langsung diikat di ranjang khas Kopet yang telah dirakit. Anne pun disiksa dengan cara disentrum. Oh, sungguh menyakitkan. Di keesokan harinya, Papa Kopet pun kembali untuk menyiksa Anne, yang dimana sekarang besi penyentrum tersebut telah dipasang di leher si Anne. Zoe pun melihat kejadian tersebut. Dirasa sudah tidak tahan melihat kelakuan ayah tirinya tersebut, Zoe pun berniat untuk menembak ayah tirinya tersebut. Dia pun langsung mengambil pistol di dalam kamarnya. Setelah sampai di ruangan Papa Kopet, dia pun langsung menodongkan senjatanya kepada ayah tirinya tersebut. Anne pun sangat bahagia melihat Zoe menodongkan senjata pada Papa Kopet. Namun, kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama karena Zoe malah menodongkan senjatanya kepada Anne. Zoe pun kembali memberikan dua pilihan, lebih baik kau tersiksa seperti ini atau lebih baik kau mati dan semuanya akan selesai. Dan Zoe pun memberikan waktu 10 detik untuk memilih. Dan akhirnya, Anne pun memilih untuk mati.
Di keesokan harinya, setelah Zoe bangun tidur, dia pun langsung mencuci mukanya. Dan di saat dia mencuci mukanya, tiba-tiba Zoe pun langsung saja berlari keluar rumah. Dan Papa Kopet yang sedang mengurus jenazah Anne langsung saja membantu Zoe dan langsung menyuruh Zoe untuk masuk ke dalam rumah. Scene pun beralih di mana mereka baru saja sampai di bar yang merupakan tempat biasa mereka mencari mangsa. Dan sepertinya Jennifer lah yang akan menjadi mangsa ketiga si Papa Kopet. Dan tidak lama kemudian, Papa Kopet pun memesan minuman kembali. Dan ketika dia pergi, si Zoe pun memperingatkan kepada Jennifer untuk menyuruhnya segera pergi. Namun, Jennifer pun tidak menghiraukan perkataan Zoe tersebut. Dan ternyata, Papa Kopet pun telah mencampurkan obat tidur pada minuman Jennifer. Jennifer pun dibawa pulang oleh Zoe dan ayahnya. Atas efek minuman yang dicampur obat tidur, Jennifer pun tak sadarkan diri. Di perjalanan, terlihat ada satu mobil yang sedang mengikuti mereka dan tidak tahu itu siapa. Setelah sampai di rumah, Jennifer pun langsung digotong dan dibawa ke dalam ruangan khas Kopet. Dan Shin pun beralih kepada seseorang yang membuntuti mobil Zoe tadi. Dia pun berusaha mengendap-endap untuk mendekati rumah Zoe. Di lain tempat, Zoe dan Papa Kopet sedang sibuk mengurus Jennifer yang sedang disandra. Dan ketika Papa Kopet sedang membelai wajah Jennifer, tangan Papa Kopet pun langsung digigit oleh Jennifer. Dan atas perbuatannya tersebut, Jennifer pun langsung membuat Papa Kopet kesal dan Papa Kopet pun langsung menyentrum Jennifer. Zoe pun tidak tega melihat itu semua dan dia pun langsung keluar dari ruangan itu. Dan Shin pun beralih kepada seorang yang sedang mengendap-endap tadi, dan ternyata itu adalah seorang sheriff. Dikarenakan sheriff tersebut berjalannya agak melongo, akhirnya dia pun menginjak sebuah perangkap binatang yang mengenai kakinya. Zoe pun mendengar teriakan sheriff tadi, dan dia pun langsung membantunya. Dan tidak lama kemudian, Papa Kopet pun menyusul si Zoe. Shin pun beralih kepada Jennifer yang sedang berusaha melepaskan diri dengan menggunakan anting yang ada di telinganya. Oke, kembali lagi bersama mereka bertiga. Dengan pelangak pelongo, bukannya mau membantu, Papa Kopet malah menampol kepala sheriff tersebut. Ternyata, usaha Jennifer tidak sia-sia. Jennifer pun bergegas keluar dari ruangan itu dan mengambil garpu untuk berjaga-jaga.
Setelah mengetahui Jennifer sudah lolos dari ruangan tersebut, Papa Kopet pun langsung murka dan langsung menampol kepala Zoe. Padahal di sini Zoe tidak bersalah apa-apa. Si Papa Kopet pun langsung bergegas untuk mencari Jennifer dengan menggunakan senampang gejloknya. Dan di saat Papa Kopet tepat berdiri di samping Jennifer, Jennifer pun langsung menusuk kaki Papa Kopet dengan garpu. Papa Kopet pun sempat ingin menembak Jennifer, namun ternyata amunisi senapan tersebut telah dibuang oleh Jennifer terlebih dahulu. Papa Kopet pun langsung kembali ke rumah dan langsung memanggil Zoe untuk meminta bantuan. Namun, Jennifer pun kembali dengan menggunakan mesin Shinso dan baku hantam pun tidak dapat terhindarkan. Dan tidak lama kemudian, datanglah Zoe dengan menggunakan pistolnya dan langsung menodongkan senjatanya itu ke arah Jennifer. Ternyata, Zoe pun berubah pikiran. Dia pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Papa Kopet. Dan tanpa pikir panjang, si Zoe pun langsung menembak Papa Kopet sampai tewas. Scene pun beralih pada Zoe yang sedang duduk di meja makan. Dan ternyata, scene yang pertama kita lihat adalah Zoe yang ingin bunuh diri. Namun, ternyata amunisi pistol tersebut telah habis dan Zoe pun tidak jadi bunuh diri. Scene pun memperlihatkan sebuah hutan yang hijau dan luas. Dan terlihat Zoe dan Jennifer yang sedang menodongkan senjata kepada seorang abah-abah. Dan ternyata abah-abah tersebut juga melakukan hal keji yang seperti dilakukan oleh Papa Kopet yang telah modar. Zoe pun melemparkan garpu ke arah abah-abah tersebut, dan Zoe pun kembali memberikan pilihan. Kau memilih mati ditembak, atau kau ingin menyembelih lehermu sendiri? Dan akhirnya abah-abah tersebut memilih untuk menyembelih lehernya sendiri. Dan film pun berakhir.
Gua punya pesan buat kalian. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kalian kenal, karena zaman sekarang banyak sekali orang yang bermuka dua. Oke, sampai di sini dulu video dari gua. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.